jangan sampai suami kita itu melenceng. Melenceng itu bukan di jalur Islamnya, enggak sih. Ya melenceng itu maksudnya ngelirik-ngelirik. Jadi para ibu, ayolah kita dukung suami kita dengan baik karena Allah Baik. Ta'ala doakan yang baik, Insyaallah. dinasehati nurut ya. Amin, insyaallah. Dan insya Allah rezekinya lancar ya, amin ya. Amin. Nah, pemirsa, ini menjadi salah satu bukti bahwasanya memang doa istri bisa menghantarkan rezeki bagi suami dan itu pun menjadi rezeki istri dan keluarga. Insyaallah. Anis Sutajab, jika penyakit HB anak saya yang turun disebabkan karena amarah emosi saya kepada istri dan orang tua saya yang saya simpan, jika itu dosa di hadapanmu ya Allah saya mohon ampun kepadamu. Itu aja doanya. Doa itu diulang lagi. Diulang dengan tenang, dengan santai, diulang terus menerus. Kemudian terakhirnya, ya Allah aku mohon agar penyakit anemia anak saya atau HB anak saya yang turun, agar engkau berkenan menyembuhkan sehingga HB-nya normal kembali. Amin, cukup itu sekali atau 3 kali. Tapi doa yang tadi mohon ampun itu berkali-kali. Berkali-kali dan sehari-hari Pak Anies nanti berubah kepada istri baik, banyak senyum, nyantai, kepada orang tua baik, lebih sayang, lebih hormat dan senangkan hati beliau. Mudah-mudahan Allah ridho sehingga putra Pak Anies kembali normal, HB-nya normal. Amin. Amin. Ya. Terus saya tanyakan sedikit Pak Ustadz, itu berhubung saya sama emak saya berlainan kecamatan jadi jaraknya agak jauh, soal sholat jamaah tadi gimana ya? Iya sekali waktu nyesambangi emak, Oh, iya. kan gitu ya, Iya. masa nggak mau sih? Iya bisa. Nah, kan dari Gontor Ponorogo sampai sini aja mau, kan hanya beda kecamatan tuh ongkos ojek berapa sih? Iya. Pak Anies lucu banget. Enggak lah, jangan terlalu pelit lah masalah itu, kan gitu. Iya. Karena memang betul, gimana istilahnya sodakoh itu bisa menyembuhkan masalah penyakit itu salah satunya itu. Kalau kita tidak pelit, oh iya ya hanya beda kecamatan. Ini aja dari Gontor Ponorogo ke Jakarta aja Pak Anies sudah langsung saya niat. Karena Allah harus seperti itu. Itu aja mau mengeluarkan sebagian rezekinya. Ke emak kan ya udahlah, beda kecamatan masa nggak mau sih. Ya, Ya, terima kasih. serius. Sayangi orang tua, hormati orang tua, senangkan hati mereka. Minta ampun pada ayah atau ibu, minta ampun, minta maaf pada istri, dan kemudian berubah. Insya Allah HB nanti mulai normal. Mudah-mudahan belum lama putra Pak Anies diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru beda kecamatan ya Ustadz ya. Beda pulau aja dilampaui ya. Apalagi namanya jatuh cinta. Oh namanya Betawi aja sampai Solo aja dilampaui, betul nggak? Subhanallah. Subhanallah. Betawi mana itu? Betawi tetangga saya. Baik Ustadz, bicara tentang tema kita tadi, ya ini doa Iya. istri. Itu bentuk nyatanya seperti apa Ustadz? Ini saya pernah ada cerita, ini benar-benar cerita. Ada salah satu teman saya, ini teman saya, beliau seorang ustadz dan beliau juga seorang pekerja. Lah, pada waktu istrinya yang istrinya ini, itu selalu beliau curiga, ini istrinya. Curiga, kasar, dinasehatin susah, diajak sujud susah. Sehingga teman saya si Ustadz itu namanya cari rezeki itu susah sekali. Sampai pernah cerita sama saya, Ustadz uang saya itu di tabungan tinggal 500.000. Tinggal 500.000. Tinggal 500.000. Ini cerita Ustadz menarik banget nih. Oh. Tapi nanti kita sambung lagi Boleh. Ustadz, setelah kita dengarkan kumandang adzan yang berikut ini untuk wilayah DKI dan sekitarnya. Alhamdulillah pemirsa pecinta bengkel hati dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kembali kisah Ustadz tadi bahwasanya ada seorang Ustadz atau seorang suami yang dia curiga sama istrinya rezekinya seret. Itu gimana kelanjutannya? Iya, jadi sang istri itu memang nakal, memang nakal Iya. sekali. Jadi kalau beliau diajak sujud pada Allah Ta'ala agak susah, bukannya tidak mau. Susah, dolim pada suaminya, curiga dan sebagainya. Sehingga suaminya itu punya uang itu sampai dia itu pernah, saya punya 500.000 di tabungan. Jadi ya, uangnya nggak pernah ada. Dia udah beberapa kali meminta pisah dengan istrinya nggak mau. Walau alam kenapa nggak mau. Akhirnya beberapa kali, disinilah suatu ketika Allah memberikan seorang istri yang baru. Oh gitu. Iya istri yang baru, jangan senyum dong.
Istri yang baru. Bukan saya Bu, bukan saya pokoknya. Baik, cukup soleh di hadapan Allah kan seperti itu. Akhirnya ini teman kita ini rezekinya itu cepat sekali menanjak. Bininya 2. Saya nggak pernah tanya kalau yang itu. Saya nggak tanya. Pokoknya itu baru. Yang lain, yang kemarin saya nggak mau tanya. Oh. Saya nggak mau tanya. Kenapa nggak mau? Karena saya juga alergi kalau dengar yang seperti itu. Gitu. Oh, iya. Jadi sudah. Yang penting dia cerita nyaman, enak. Sampai saat ini pun, alhamdulillah, saya melihat beliau berkecukupan. Berkecukupan. Makanya di sini harus kita pahami bahwa jangan sampai suami kita itu melenceng. Melenceng itu bukan di jalur Islamnya, enggak sih. Ya melenceng itu maksudnya ngelirik-ngelirik. Jadi para ibu, ayolah kita dukung suami kita dengan baik. Karena Allah Ta'ala doakan yang baik. Dinasehati nurut. Amin, ya. insya Allah. Dan insya Allah rezekinya lancar ya. Amin. Ya. Nah pemirsa, ini menjadi salah satu bukti bahwasanya memang doa istri bisa menghantarkan rezeki bagi suami. Dan itu pun menjadi rezeki istri dan keluarga. Insya Allah. Baik. Pemirsa cinta Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, kita munajat dan insyaallah doa ini akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Danu. Silakan Ustadz. Terima kasih Dai Albar. Alhamdulillah jamaah Masjid An-Nida dan juga pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah di akhir acara ini kita berdoa, belajar khusyuk dalam mohon kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Ghaffar, Engkaulah yang Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampunilah dosa yang sering kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada istri kami, dosa pada anak-anak kami, dosa pada saudara-saudara kami, dosa pada teman-teman kami, dosa pada hamba-Mu yang lain ya Allah, dan juga pada makhluk yang Kau ciptakan di muka bumi. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang sering kami lakukan pada ibu dan ayah kami. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Dari lisan dan perbuatan zalim kami kepada beliau ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah. Ampunilah kesalahan dan dosa guru-guru kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Jika kami sering melanggar apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Allah, amin. Ya Allah, alhamdulillah Kau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami. Alhamdulillah Kau telah mengizinkan kami menjalankan syariat-Mu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Allah, amin. Ya Allah, alhamdulillah Kau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki ya Allah. Jika kami kufur atas rizki yang Kau berikan kepada kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Dan jadikanlah kami yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Ya Allah, jika kami banyak salah dan dosa, sehingga Engkau berikan kami musibah, peringatan serta sakit pada diri kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada diri kami ya Allah. Dan juga mencabut musibah serta peringatan pada diri kami ya Allah, amin. Ya Allah, jika di antara anak-anak kami sakit karena kesalahan dan dosa-dosa kami sebagai orang tuanya ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada diri anak kami ya Allah ya Salam. Agar kami sekeluarga lebih sujud padamu ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang Kau kutuk. Jauhkanlah kami dari kejengkelan, amarah, iri, dengki, dan kesombongan yang senantiasa ada dalam hati kami. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan kesabaran-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang soleh ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Razak, mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan thayyib di muka bumi ini ya Allah. Agar hati kami tenang dan tentram ya Allah. Dan sebagian kami berikan di jalan-Mu ya Allah, amin.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah kami dalam mensikapi dan mengerjakan seluruh pekerjaan duniawi kami, dan mudahkanlah kami dalam belajar akhirat kami ya Allah, amin. Ya Allah, hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin wa fa'ana ya karim ya arhamar rahimin rahamna. Alhamdulillah pemirsa rahmati Allah, dengan berakhir doa yang dibaca oleh Ustaz Danu, berakhir pula kajian kita pada pagi ini. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf bagi pemirsa atau jamaah yang tidak bertanya tapi belum ada kesempatan. Insyaallah besok kita masih ada dengan sebuah tema menjenguk orang sakit. Ila ilqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فادخلي